Hai everyone, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah memasuki pertemuan kedua untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, langsung saja kita ke materi. Bab 1, pengembangan ide. Ada beberapa poin. Yang pertama, poin A, konsep ide dalam simulasi dan komunikasi digital. Yang pertama, apa itu ide? Ide memiliki arti imajinasi atau rancangan solusi terhadap masalah yang dihadapi sebagai hasil pemikiran baik yang bersifat spontan atau melalui proses pemikiran yang lama. Kemudian simulasi. Simulasi dapat dikatakan sebagai metode percobaan atau eksperimen untuk memecahkan masalah dengan meniru kondisi nyata melalui media pendukung seperti audio, video, gambar, dan perangkat mekanik maupun komputing untuk mendeskripsikan keadaan sebenarnya. Selanjutnya, komunikasi mempunyai pengertian tentang proses pengiriman dan penerimaan data informasi antar dua atau lebih pengguna melalui media transmisi tertentu. Selanjutnya, digital. Digital sebenarnya mengadopsi kata digitus dari bahasa Yunani yang berarti perhitungan menggunakan jari tangan berjumlah 10. Seperti di video YouTube kemarin, saya sudah menjelaskan dan memberikan perbedaan antara digital dan analog ya. Seperti pengertiannya, analog yaitu representasi sinyal dalam bentuk gelombang sinusoid secara kontinu dengan 3 variabel yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Sekarang kita simpulkan apa itu sebenarnya simulasi dan komunikasi digital, yakni adalah cara membuat komunikasi antar pengguna dengan pekerjaan keseharian menjadi lebih mudah menggunakan perangkat digital dalam bentuk simulasi. Contohnya, ketika akan mensimulasikan pekerjaan mengetik yang semula menggunakan mesin ketik secara manual menjadi simulasi yang dapat dicetak yang hasilnya sama persis dengan mesin tik manual. Kemudian kita lanjut di poin kedua yaitu B, algoritma. Algoritma berasal dari kata algorithm yang berarti cara memecahkan dan menguraikan setiap permasalahan dalam hitungan menggunakan alur pikiran yang sistematis dan logis. Logis itu apa? Nah, sesuatu yang bisa dikatakan logis jika pemikiran tersebut dapat diterima akal dan penalaran secara ilmiah. Logika sendiri berasal dari kata logos yang berarti hasil pemikiran yang disampaikan dalam kata-kata, tulisan, maupun verbal. Nah, untuk mempermudah penulisan algoritma, ada 3 jenis standar penulisan, yaitu yang pertama menggunakan natural language atau bahasa alami seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan bahasa alami atau natural language di sini yakni kata-kata beri nilai, jumlahkan, cetak, dan selesai itu merupakan bahasa yang sering kita gunakan. Berbeda nanti dengan jika menggunakan flowchart dan pseudokode. Yang kedua, menggunakan flowchart. Flowchart terdiri atas 2 kata yaitu flow dan chart, atau biasa disebut dengan bagan alir, yang merupakan bagan yang menunjukkan aliran atau runtutan data yang terjadi dalam program secara logika. Ya, ini contoh penulisan algoritma menggunakan flowchart. Coba lihat tabel sebelumnya. Simbol oval itu menunjukkan atau berfungsi sebagai start atau end program, memulai dan mengakhiri program. Makanya ditulis di situ mulai. Kemudian arah panah menunjukkan aliran ke bawah. Kemudian simbol segi 6 menunjukkan
deklarasi variabel. Selanjutnya persegi panjang menunjukkan proses. Kemudian jejar genjang untuk input dan output, dan diakhiri dengan simbol oval. Yang ketiga ada dikatakan pseudokode. Pseudokode merupakan penyusunan dan penulisan logika dalam bentuk notasi kode yang mirip dengan bahasa pemrograman tertentu, tetapi tidak mewakili dari bahasa pemrograman yang akan digunakan. Ya, sepertinya cukup untuk hari ini. Untuk anak-anakku tetap semangat belajarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.